kelompok 18 izin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu stres dan kesehatan di organisasi. Di sini saya akan menjelaskan sifat stres dalam organisasi. Jadi, stres itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kerja. Semua orang itu pasti pernah mengalami stres. Hanya saja penyebab dan dampaknya bisa berbeda. Pada dasarnya, stres adalah sebuah proses yang melibatkan 3 hal, yaitu stressor, stress, dan strain. Yang pertama ada stressors atau sumber stres. Jadi ada 2 jenis stressor. Yang pertama ada stres tantangan, yaitu berhubungan dengan beban kerja, tuntutan waktu, dan target. Biasanya itu bisa meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang kedua ada stres penghambat, yaitu hal-hal yang menghalangi tujuan, seperti birokrasi rumit, politik kantor, atau konflik peran. Jenis ini tuh lebih sering menurunkan kepuasan kerja, komitmen, dan performa. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang memengaruhi stres. Yang pertama ada lingkungan, yaitu seperti ketidakpastian ekonomi dan politik. Yang kedua ada organisasi, seperti beban kerja, atasan yang keras, konflik peran, dan hubungan buruk antar rekan kerja. Yang terakhir ada pribadi, seperti masalah keluarga, keuangan, atau kurang tidur yang bisa terbawa ke pekerjaan. Perlu diketahui bahwa stres itu bersifat aditif. Satu masalah mungkin terasa kecil, tapi bila ditambah, masalah lain bisa jadi beban yang sangat berat. Selanjutnya ada strain, yaitu dampak dari stres. Stres itu bisa menimbulkan 3 jenis gejala utama. Yang pertama itu fisiologis, seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, hingga resiko penyakit jantung. Yang kedua ada psikologis, seperti kecemasan, mudah marah, bosan, dan tidak puas dengan pekerjaan. Yang terakhir ada perilaku, seperti produktivitas menurun, absensi meningkat, makan berlebihan atau bahkan kurang, merokok, minum alkohol, dan juga insomnia. Sifat terakhir yaitu eustress atau stress positif. Jadi tidak semua stres itu buruk, karena ada stres yang justru membuat kita lebih bersemangat dan berprestasi. Misalnya atlet atau seniman yang tampil lebih baik saat ada tekanan. Stres positif ini bisa disebut sebagai eustress. Sekarang masuk ke topik kesehatan fisik di tempat kerja. Stres di dalam pekerjaan itu bisa berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental. Sebagai contoh nyata yaitu pandemi COVID-19 yang mana banyak pekerja mengalami gangguan kesehatan mental dan juga fisik. Di sini terdapat 2 isu kesehatan yang paling sering dibahas, yaitu yang pertama ada tidur. Karena kurang tidur itu menurunkan konsentrasi, memperburuk suasana hati, meningkatkan kesalahan, dan juga menurunkan performa kerja. Dan yang kedua itu ada penyakit dan cedera. Banyak karyawan tetap bekerja saat sakit, bisa disebut sebagai presenteeism. Padahal ini bisa menulari rekan kerja dan membuat produktivitas menurun. Selain itu, faktor risiko seperti gaya hidup tidak sehat, yaitu makan sembarangan, merokok, dan kurang olahraga, itu seringkali muncul karena orang berusaha mengatasi stres. Selanjutnya adalah kesehatan mental di tempat kerja. Yang pertama, ketidakamanan pekerjaan. Ketidakamanan pekerjaan adalah persepsi bahwa pekerjaan seseorang beresiko atau bahwa pekerjaan seseorang tidak stabil. Terjadi karena adanya tuntutan pada pekerjaan, seperti kurangnya sumber daya sosial dan struktural, serta kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rekan pekerja. Dampaknya dapat mempengaruhi kesehatan mental karyawan, mempengaruhi tidur, gejala depresi, serta kelelahan. Yang kedua ada workaholic, adalah keadaan mental maladaptif. Ciri-cirinya, perasaan terdorong untuk bekerja karena tekanan internal serta memikirkan pekerjaan bahkan ketika sedang tidak bekerja. Workaholic terjadi karena kecintaan berlebihan terhadap pekerjaan dan merasa terpanggil untuk bekerja secara berlebihan. Dampaknya, terjadinya ketegangan serta menyebabkan tingkat konflik kehidupan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah penderitaan psikologis di tempat kerja. Beberapa karyawan mengalami pengalaman traumatis secara psikologis dalam pekerjaan mereka. Kelelahan atau burnout itu ada 3. Yang pertama ada kelelahan emosional, perasaan
terlalu berlebihan dan kelelahan secara emosional. Yang kedua ada depersonalisasi, mengatasi pekerjaan secara tidak adaptif melalui bersikap dingin ataupun berjarak. Yang ketiga adanya pencapaian pribadi menurun atau hilang rasa produktivitas dalam bekerja. Dampaknya meningkatkan absensi, turnover, serta turunnya kinerja. Selanjutnya adalah mekanisme kesehatan dan stres. Yang pertama ada konservasi sumber daya, adalah faktor dalam kendali individu yang dapat dihabiskan untuk memenuhi keinginan, mencapai tujuan, atau memenuhi tuntutan tugas. Dampak kehilangan sumber daya. Apabila kontrol dan dukungan sosial rendah, maka dampaknya burnout atau kelelahan. Apabila tuntutan reputasi tinggi, maka berpotensi turnover. Selanjutnya, aplikasi kepemimpinan. Jadi, pemimpin dapat mengelola sumber daya secara selektif serta dapat menghemat energi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada ketidakseimbangan upaya penghargaan, menunjukkan bahwa karyawan akan mengalami ketegangan ketika mereka berusaha keras untuk mendapatkan sedikit imbalan. Akibatnya, karyawan termotivasi untuk menyelesaikan dengan mengurangi upaya atau bekerja untuk memaksimalkan atau meningkatkan penghargaan. Selanjutnya yang ketiga adalah dukungan kontrol permintaan pekerjaan. Jadi faktornya ada 3. Yang pertama ada tuntutan, yaitu tanggung jawab, tekanan, kewajiban, ataupun ketidakpastian. Yang kedua ada kontrol, sejauh mana karyawan punya kebijaksanaan atas pekerjaannya. Yang ketiga ada dukungan, adalah persepsi tentang bantuan yang diberikan oleh organisasi, pengawas, dan rekan kerja. Efek negatif tuntutan pada ketegangan dapat dibuffer oleh kontrol dan dukungan. Jadi, apabila tuntutan tinggi, kontrol rendah, dukungan rendah, maka resikonya stres berat, resiko kesehatan tinggi. Dan apabila tuntutannya tinggi, kontrolnya tinggi, dukungannya tinggi, jadi tantangan positif, memotivasi, kinerja meningkat. Selanjutnya adalah sumber daya permintaan pekerjaan. Jadi, stres dan keterlibatan adalah hasil keseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang selalu berubah seiring waktu, konteks, dan kondisi individu. Selanjutnya adalah hadapan dan dampak karyawan. Jadi, apabila karyawan menghadapi tuntutan tinggi, maka dampaknya meningkatkan stres dan kelelahan. Yang kedua, apabila karyawan menghadapi sumber daya cukup, maka dampaknya dapat menurunkan stres, meningkatkan keterlibatan, serta kinerja. Selanjutnya, apabila karyawan stres tinggi, karyawan lebih ceroboh, resikonya kecelakaan meningkat. Dan yang terakhir, apabila karyawan keterlibatan tinggi, karyawan lebih hati-hati, resiko kecelakaannya menurun. Baik, selanjutnya ada keseimbangan kerja kehidupan. Keseimbangan kerja kehidupan dipahami sebagai tindakan penyeimbangan dan bukan keadaan equilibrium. Banyak karyawan mendambakan keseimbangan ideal karena menjadi prediktor penting bagi sikap serta kinerja di pekerjaan maupun keluarga. Isu ini muncul kuat pada masa pandemi COVID-19. Ketika individu menghadapi kesulitan, menyesuaikan tanggung jawab rumah tangga dan tuntutan pekerjaan yang bercampur dalam ruang yang sama. Selanjutnya, apakah kondisi keseimbangan kerja hidup sebuah normal baru? Pandemi COVID-19 menyoroti persoalan batasan, konflik, dan pengayaan. Sebelum pandemi, batas antara pekerjaan dan rumah sudah kabur karena perkembangan teknologi, khususnya smartphone yang membuat orang selalu terhubung 24 jam per minggu. Norma sosial kuat mendorong orang mengorbankan kehidupan pribadi demi kesuksesan kerja. Perubahan besar pandemi menjadikan hampir semua orang bekerja jarak jauh dalam waktu singkat. Ada pandangan bahwa situasi ini adalah normal baru, dan ada juga yang menilai sebagai penyimbangan sementara. Sebelum pandemi, keseimbangan kerja kehidupan dianggap sebagai tujuan langka seperti unicorn. Tetapi kini banyak orang melihatnya sebagai proses penyeimbangan berkelanjutan. Sadar diri, memprioritaskan, dan menyesuaikan tuntutan dengan cara yang bermanfaat. Selanjutnya, ada batasan kerja kehidupan. Konsep konflik peran dan teori COR relevan karena manusia memiliki peran yang saling bersaing di pekerjaan dan di rumah.
Batasan kerja kehidupan adalah garis yang membatasi kehidupan antara ranah kerja dan non-kerja. Orang dapat berpindah lintas ranah secara fisik atau psikologis. Batasan menjadi rumit karena preferensi berbeda. Yang pertama, integrasi. Individu mudah mencampur ranah. Misalnya menjawab email kantor di rumah sambil menyiapkan makan malam atau berbicara tentang kehidupan pribadi di tempat kerja. Yang kedua ada segmentasi. Individu menjaga batas tegas, misalnya mematikan ponsel setelah jam kerja atau benar-benar melepaskan diri secara psikologis dari pekerjaan ketika berada di rumah. Manajemen batasan melibatkan strategi fisik, perilaku, dan psikologis. Faktor yang berpengaruh antara lain kepribadian conscientiousness, lebih mampu mengendalikan batas. Selanjutnya stabilitas emosional, lebih mudah terganggu, dan identitas sosial mengutamakan keluarga menyebabkan batasan lebih ketat. Dan usia, pekerjaan lebih tua, dan batasan lebih kuat. Pelanggaran batas dapat menimbulkan frustasi. Penelitian pekerjaan jarak jauh menunjukkan mereka yang menetapkan ruang kerja dan memutus perangkat setelah jam kerja lebih mampu menjaga keseimbangan. Sebaliknya, integrasi kerja kehidupan bisa merusak kesehatan mental karena tidak ada waktu untuk pemulihan. Selanjutnya ada limpahan kerja kehidupan. Limpahan atau spillover terjadi ketika pengalaman dari satu ranah terbawa ke ranah lain. Hal ini bisa langsung, misalnya orang tua membawa makanan ke kantor, maupun psikologis, suasana hati di rumah terbawa ke pekerjaan. Perjalanan harian, kemacetan, atau transportasi umum dapat memengaruhi suasana hati di tempat kerja. Limpahan juga menular ke orang lain. Emosi negatif dari atasan bisa terbawa ke rumah lalu memengaruhi pasangan, yang kemudian terbawa lagi ke tempat kerja pasangan. Spillover dapat memperkuat sikap terhadap kedua ranah. Misalnya gangguan pekerjaan saat acara keluarga menurunkan kepuasan terhadap pekerjaan sekaligus waktu keluarga. Yang selanjutnya ada konflik kerja kehidupan. Konflik kerja kehidupan atau spillover negatif menarik perhatian sejak 1980-an karena meningkatnya perempuan bekerja dengan anak tanggungan. Organisasi besar merespon dengan kebijakan ramah keluarga seperti penitipan anak, cuti acara sekolah, kerja paruh waktu, atau kerja jarak jauh. Namun, konflik ternyata dialami semua karyawan. Beban kerja berat, jam kerja panjang, tuntutan perjalanan membuat sulit memenuhi tanggung jawab rumah. Dampak yang ditimbulkan adalah menurunkan sikap positif, kinerja, promosi, dan menyebabkan ketegangan dalam keluarga serta perkawinan. Penyebabnya bervariasi. Yang pertama dari sisi kerja, jam panjang, stres, sedikit dukungan, ketidakfleksibelan. Dan yang kedua dari sisi keluarga, stres keluarga, konflik interpersonal, anak kecil, dan tanggung jawab merawat. Serta di kedua domain adalah faktor terbesar. Dan ada faktor individu, stabilitas emosional rendah dan efek negatif tinggi yang menimbulkan konflik lebih besar. Efikasi diri tinggi, lebih mampu mengatasi, dan gender tidak memengaruhi jumlah konflik, meski pria cenderung lebih lama di tempat kerja dan kurang menetapkan batasan. Berikutnya ada pengayaan kerja kehidupan. Selain konflik, limpahan juga bisa positif. Pengayaan kerja kehidupan terjadi ketika pengalaman positif di satu ranah terbawa ke ranah lain. Contohnya, keberhasilan di tempat kerja yang meningkatkan suasana hati di rumah, atau pengalaman positif di keluarga yang meningkatkan semangat kerja. Dampak pengayaan adalah sikap positif terhadap kerja dan kehidupan, peningkatan keterlibatan, penurunan ketegangan, hasil kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, serta peningkatan kinerja dengan perilaku kewarganegaraan organisasi. Berikutnya ada prediktor pengayaan, keterlibatan kerja yang tinggi, dukungan sosial dari keluarga dan rekan kerja, tingkat otonomi di tempat kerja, dan faktor kepribadian seperti ekstroversi dan keterbukaan terhadap pengalaman juga berpengaruh. Berikutnya adalah kebijakan yang fleksibel dan mendukung.
Masalah utama bukan hanya keterbatasan waktu, tetapi sebuah psikologis antara ranah, karena itu organisasi sebaiknya memfasilitasi karyawan menavigasi transisi batas. Praktik yang efektif yaitu menjaga beban kerja wajar, mengurangi perjalanan dinas, menyediakan penitipan anak berkualitas, jam kerja fleksibel, pembagian kerja, cuti, kerja jarak jauh, fasilitas keguguran, dan waktu liburan wajib. Peran pemimpin sangat penting, termasuk mendorong pemanfaatan kebijakan, membangun hubungan berkualitas dengan bawahan, serta memberi dukungan emosional. Persepsi bahwa kepemimpinan mendukung keluarga lebih berpengaruh daripada dukungan organisasi umum. Kebijakan fleksibel berdampak positif tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga pasangan dan keluarga. Preferensi berbeda, yaitu ada yang menyukai pemisahan, contohnya jam fleksibel dan paruh waktu, dan ada juga yang integrasi, fasilitas olahraga dan piknik keluarga. Banyak perusahaan memodifikasi fasilitas, misalnya penitipan anak, pusat kesehatan, teknologi pendukung, hingga jaminan malam bebas untuk karyawan. Berikutnya ada mengelola stres dan kesehatan. Stres tingkat rendah dapat bersifat fungsional, tetapi sering dipandang karyawan sebagai tekanan. Manajemen stres penting karena berdampak pada kinerja, sikap, serta kesehatan. Berikutnya ada pendekatan individu. Karyawan dapat mengambil tanggung jawab pribadi melalui praktik coping, yaitu manajemen waktu, olahraga, teknik relaksasi, dan jaringan dukungan sosial. Pendekatan bukan untuk menghindari stres, melainkan untuk pemulihan dan penyegaran. Banyak strategi individual dapat difasilitasi oleh kebijakan organisasi. Membangun ketahanan. Ketahanan berarti kemampuan untuk bertahan terhadap dampak negatif dari stres dan tekanan. Hal ini sangat penting sebagai bentuk persiapan menghadapi krisis, misalnya bekerja dari jarak jauh saat awal pandemi global atau menghadapi kondisi perang. Penelitian terbaru mengklasifikasikan keterampilan ketahanan menjadi 3, yaitu pertama, ketahanan emosional, menumbuhkan emosi positif, mengembangkan keterampilan regulasi emosi, serta memperkuat koneksi sosial. Yang kedua, pola pikir tangguh, berpikir fleksibel dan memiliki perspektif optimis. 3, kemampuan keseimbangan dan pemulihan. Tentunya kita dapat menjaga diri, mengatur prioritas, dan menyeimbangkan tuntutan. Ketahanan juga bermanfaat dalam kehidupan kerja sehari-hari, misalnya membantu karyawan menghadapi pelanggan yang kasar, konflik dengan rekan kerja, hingga kekecewaan dalam hubungan. Ketahanan dapat dilatih melalui praktik, pelatihan, dan coaching meskipun efeknya cenderung sementara. Lanjut ke relaksasi dan mindfulness. Karyawan dapat mengurangi ketegangan dengan teknik relaksasi, meditasi, mindfulness, pernapasan dalam. Tujuannya mencapai relaksasi fisik yang mendalam, menurunkan tekanan darah, detak jantung, serta meningkatkan ketenangan. Penelitian menunjukkan teknik ini efektif mengurangi stres dan burnout. Menariknya, tidak sepenuhnya melepaskan diri dari pekerjaan justru bisa lebih baik. Mereka yang tetap memikirkan masalah kerja sambil tetap melakukan aktivitas relaksasi cenderung tetap terlibat dan mengalami penurunan stres. Mindfulness sendiri adalah kesadaran penuh terhadap momen sekarang. Penelitian mengklaim manfaat besar mulai dari mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan, sampai mengurangi perilaku tidak etis karena menumbuhkan rasa welas asih. Walaupun ada kritik metodologi, bukti ilmiah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dukungan sosial, teman, keluarga, atau rekan kerja bisa menjadi outlet saat stres berlebihan. Dukungan bisa berupa emosional dan instrumental. Emosional merupakan mendengarkan dan memberi perspektif baru, kalau instrumental adalah membantu beban kerja. Namun, jika hanya berkumpul dengan teman yang sama-sama stres tanpa solusi, bisa menimbulkan siklus negatif. Oleh karena itu, penting untuk proaktif dan memberi dukungan yang membangun. Terakhir, pendekatan organisasi. Yang pertama, dari desain pekerjaan, memberi karyawan otonomi tanggung jawab. Pekerjaan yang bermakna dan umpan balik bisa mengurangi stres. Namun tidak semua orang menginginkan pekerjaan diperkaya. Desain salah satu bisa meningkatkan tekanan dan burnout. Yang kedua yaitu kerja jarak jauh. Pandemi COVID-19 membuat banyak perusahaan menerapkan kerja jarak jauh. Meski positif, hal yang juga menimbulkan stres baru seperti Zoom fatigue atau hilangnya batas kerja hidup.
Perusahaan harus hati-hati agar karyawan tidak terbebani 24 jam penuh. Yang ketiga, ada pengalaman pemulihan. Liburan dan waktu istirahat penting untuk memulihkan energi. Namun, banyak orang enggan mengambil cuti karena alasan pekerjaan atau finansial. Padahal, penelitian menunjukkan cuti dan sabatikal meningkatkan kesejahteraan, meskipun efeknya bisa hilang saat kembali bekerja. And the last, program kesehatan dan kesejahteraan. Program perusahaan seperti EAP dapat membantu kesehatan fisik dan mental karyawan. Misalnya berhenti merokok, olahraga, hingga konseling psikologis. Riset menunjukkan program ini menurunkan stres, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi absensi, dan menekan biaya kesehatan perusahaan.